Kementerian ESDM telah menerbitkan Permen ESDM nomor 11 tahun 2023 tentang penyediaan alat memasak berbasis listrik AML bagi rumah tangga serta petunjuk teknis penyediaannya. Rencananya tahun 2023 akan dibagikan 500.000 unit rice cooker di seluruh Indonesia. Dirjen Ketenagalistrikan Jisman P. Hutajulu mengatakan, program ini bertujuan mengurangi impor LPG yang digunakan untuk memasak, meningkatkan konsumsi listrik per kapita, serta mendukung teknologi memasak yang lebih bersih. Pembagian rice cooker berpotensi meningkatkan konsumsi listrik sekitar 140 gigawatt hour, setara dengan kapasitas pembangkitan 20 megawatt. Program ini juga berpotensi menghemat LPG sekitar 29 juta kilo atau setara 9,7 juta tabung 3 kg. Yang berhak menerima program ini adalah rumah tangga pelanggan PLN berdaya 450 volt ampere sampai 1300 volt ampere yang berdomisili di daerah tersedia listrik 24 jam menyala. Dan yang paling penting adalah rumah tangga tersebut tidak memiliki alat pemasak listrik. Ibu Sani, sampai usia 50 tahun, Sani belum pernah memasak nasi menggunakan rice cooker. Alasannya, suaminya lebih menyukai rasa nasi yang dimasak menggunakan langseng atau dandang. Selain itu, keluarganya harus mengalah karena berbagi listrik berdaya 900 volt ampere dengan 3 kepala keluarga lainnya dalam satu rumah. Warga Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan ini menyambut baik program pembagian rice cooker gratis. Meski rasanya lebih enak, Sani mengaku masak dengan langseng membutuhkan waktu yang lebih lama, sehingga lebih cepat menghabiskan gas LPG 3 kg yang digunakannya memasak. Selain itu, dengan langseng, nasi harus sering diaduk agar tidak hangus. Bapaknya nggak mau, Bu, masak di ituan gitu, Magicom, maunya di langseng. Kurang tahu gitu. Kalau saya sih emang mau di Magicom gitu kan. Emang dianya nggak mau gitu. Maunya di langseng. Senang banget, senang banyak dibantu orang-orang susah kayak seperti saya. Senang banget. Ya. Senang aja gitu. Menurut Ibu itu akan membantu Ibu? Iya, membantu. Sangat ngebantu lah orang-orang kecil itu. Yang belum punya apa namanya Magicom gitu ya, sangat ngebantu banget. Nikmatnya rasa nasi yang tanak dengan langseng juga dirasakan Ibu Tini. Dia mengaku kadar gula dalam darahnya meningkat jika memakan nasi yang dimasak dengan rice cooker. Alhasil, ia memasak nasi menggunakan 2 metode setiap harinya, untuk konsumsi pribadi dan untuk berjualan ayam geprek. Saya sih biasanya buat pribadi di rumah masaknya pakai langseng. Karena saya punya penyakit gula. Pengalamannya karena kalau pakai Magicom saya gulanya tinggi. Kalau pakai langseng enggak, dia normal. Emang saya yang ngelakuin sendiri ya. Institute for Essential Services Reform (IESR) mengatakan program untuk peralihan energi bersih dan terjangkau ini perlu melalui survei kepada penerima sebelum rice cooker didistribusikan. Kemudian setelah rice cooker digunakan, dilakukan evaluasi untuk memastikan efektivitasnya. Dari rumah tangga 450 volt ampere, IESR menghitung ada penghematan 30-50 gigawatt hour dari peralihan dari penggunaan gas LPG ke listrik. Yang keduanya merupakan produk subsidi. Saya sih hitung-hitung sih 500.000 unit ya. Kalau misalnya wattnya 400 dan biasanya kan rice cooking itu sekitar setengah jam ya. Setengah jam pakai rice cooker itu sampai masak. Jadi mungkin kalau dipakai tiap hari ya bisa meningkatkan pemakaian listrik sekitar 30 sampai 50 gigawatt hour gitu. Memang tidak banyak. Kenapa? Karena juga ada efisiensi di sini. Jadi ini perlu dicatat juga kalau dari pemakaian gas ke listrik itu khusus untuk kalau kita bandingin yang memasak nasi aja itu ada efisiensi dari segi penggunaan energinya. Jadi yang terdisplace dari segi LPG mungkin
secara ekivalen akan jauh lebih banyak dibandingkan dengan listrik yang dinaikkan gitu. Tapi kalau overall akan berubah signifikan nggak sih baurannya LPG listrik? Ya nggak juga gitu. Saat ini pemerintah tengah menyiapkan data calon penerima rice cooker berdasarkan usulan dari kepala desa atau pejabat setingkat. Dilanjutkan pengadaan dan pendistribusian kepada masyarakat. IESR menyatakan program ini sebaiknya tidak hanya bertujuan mengalihkan perilaku dari penggunaan energi gas ke listrik, tetapi juga ladang edukasi tentang manfaat mengurangi polusi dan emisi, sekaligus menyoal keamanan, kemudahan memasak, dan efisiensi waktu. Sehingga dapat membantu program elektrifikasi pemerintah lainnya, seperti pembagian kompor listrik. Desi Aritonang, Maria Oktober, Jakarta.